Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probos, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, mengenal kehendak Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk kembali kesempatan kami belajar dan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat tuntunan-Mu untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Markus 1 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, kita pelajari panggilan para murid. Pertama kali ya Tuhan panggil murid-murid untuk datang dan mengikuti dia. Jadi kita pelajari tentang Injil Markus, ini berbicara tentang Yesus sebagai hamba yang taat terhadap Sang Tuhan. Ya, dan ketaatan yang dilandasi oleh pemahaman lengkap atas kehendak dan kemauan daripada Bapaknya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita tentang bagaimana sikap sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuannya. Nah saudara, kita belajar dari Yesus apa kehendak Tuhan atas kita. Ini yang perlu kita pelajari saudara. Yang pertama yang kita pelajari adalah kita harus memahami panggilannya. Kita baca Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, berbicara tentang panggilannya yaitu dengan satu kalimat, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, ini menjadi modal utama ya Tuhan Yesus dalam kehambaannya. Bagaimana dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu yang dikatakan Bapa pada saat Yesus memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes. Nah saudara, ini yang perlu kita pelajari panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yaitu ketika saudara dipanggil mendekat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri saudara dibaptis dan saudara sedang masuk di dalam panggilannya. Nah, berbekal itulah Yesus melayani dan tidak mencari-cari identitas lagi karena sudah jelas inilah anakku yang kukasihi. Nah saudara, Yesus tidak terganggu dengan respon apapun yang diterimanya di dalam pelayanan sebab ia sudah selesai dengan semua itu. Artinya dia sudah jelas bahwa dia adalah anak yang dikasihi dan kepadanya lah Tuhan berkenan. Begitu juga saudara, kita harus mengerti Tuhan memanggil saudara untuk menjadi anaknya yang dilatih, dibentuk, diajar sampai kita semakin dewasa dan mengenal jalan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan saudara bertumbuh dan saudara menjadi manusia rohani yang selalu berkata puji Tuhan, haleluya, di setiap keadaan kondisi apapun. Jadi saudara tidak perlu pusing dengan respon dari orang-orang di sekeliling saudara. Orang bilang saudara dalam tanda petik kesan negatif, gak apa-apa. Yang penting Tuhan dan saudara. Amin. Karena kita mengerti identitas kita bahwa Tuhan memanggil saudara. Saudara sedang diperlengkapi, dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Saudara sedang dilatih mempunyai karakter surgawi. Diajarkan tentang kebenaran demi kebenarannya. Nah inilah yang perlu pertama saudara mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dipanggil untuk diperlengkapi dan dipersiapkan bahkan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan yang mulia.
mulia. Oleh karena itu setiap kejadian saudara alami ketika saudara tertanam di gereja lokal, itu adalah bagian pembentukan dan proses yang menyempurnakan iman saudara. Nah saudara, itu yang pertama, pahami panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Seperti Yesus sudah memberi teladan kepada kita, bahwa ketika ia memberi diri dibaptis dan langit terbuka dan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan begitu juga biarlah saudara dan saya memahami panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara dipanggil untuk dimuliakan, saudara dipanggil untuk disempurnakan, saudara dipanggil untuk dibentuk menjadi semakin dewasa dalam iman. Saudara dipanggil untuk mengenal jalan-jalannya, agar saudara yang tadinya ada di dalam jalan dunia, saudara sudah dipindah, diubah, hidup di dalam jalannya Tuhan. Hidup saudara tidak boleh lagi sama dengan dunia. Oleh karena itu perhatikan pergaulanmu ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu saudara tertanamlah dalam gereja lokal dan juga ikutlah dalam setiap komunitas rohani yang ada, sehingga saudara akan terbentuk semakin sehat di dalam kerohanian saudara. Yang kedua, saudara harus rela dibentuknya. Kalau Markus 1 ayat 12 sampai 13 katakan demikian. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berkata di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya saudara, setelah saudara masuk dalam panggilannya, saudara akan dilatih, dibentuk di padang gurun. Dikatakan disitulah saudara akan dicobai. Untuk apa saudara? Ingat Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk menjadi orang-orang rohani atau pribadi yang kuat, pribadi yang tidak kenal menyerah, pribadi yang perkasa. Itu ya saudara, Tuhan sedang melatih kita melalui padang gurun. Disitulah engkau akan melihat betapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara memberi sendiri saudara dibaptis, saudara akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berbeda lagi, tidak lagi sama dengan dunia. Dan pembentukan saudara yaitu melalui proses padang gurun. Tapi ingat, di padang gurun disitulah banyak mujizat yang dilihat oleh bangsa Israel. Di padang gurun mereka boleh melihat bagaimana mereka melihat bahwa baju mereka tidak menjadi rusak, kaki mereka tidak menjadi bengkak, dan bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan roti mana setiap pagi hari, petang hari mereka makan burung puyuh, dan bagaimana Tuhan memberikan air minum buat mereka. Nah saudara, bahkan di tengah teriknya panas di padang gurun, Tuhan beri tiang awan untuk membuat mereka tidak terlalu panas, tiang api sebagai penerang, dan juga supaya mereka tidak terlalu dingin di cuaca yang ekstrim di padang gurun. Saudara, ada penyertaan Tuhan di padang gurun. Di dalam pembentukan saudara di padang gurun, di situ kau akan kenali Tuhan, dan kau akan terharu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Di padang gurun kau akan kenali dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Di padang gurun kau akan melihat bagaimana di tengah ekonomimu yang mungkin dalam keadaan sulit hari ini, Tuhan memelihara engkau dengan cara yang ajaib. Di padang gurun kau akan melihat di tengah keadaan situasi yang tidak baik kau hadapi. Mungkin di dalam kehidupan, dalam pelayananmu kau mengalami proses antar sesama. Tapi ketika kau datang sama Tuhan, Tuhan memberi damai, Tuhan mengajar, Tuhan menuntun, Tuhan memberi kekuatan. Dan kau hanya dapatkan dan kenali itu di padang gurun. Jadi oleh karena itu jangan kau lari dari prosesmu. Di padang gurun itulah ada proses pembentukanmu. Kau diberi kesempatan praktekkan firman Tuhan ketika engkau ada di padang gurun. Nah saudara, sebagaimana Yesus dipersiapkan di padang gurun melalui pencobaan sebelum ia terjun di dalam melayani, demikian juga kita harus siap dengan masa pembentukan sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menjalani prosesnya dalam menghadapi masa persiapan menuju kepada pelayanannya. Ya pada akhirnya meneladankan kepada kita tentang kesetiaan di tengah pencobaan. Saudara mengerti arti kata setia? Setia artinya tetap bertahan di tengah keadaan situasi apapun. Tetap melayani dia, tetap berdoa, tetap melakukan kebaikan, tetap beribadah. Jangan kau kurangi karena apapun ujian yang ada di hadapanmu. Jadi kalau saudara di gereja lokal, lakukan tugas pelayananmu dengan hati yang tulus dan murni. Engkau akan lebih merasakan arti sebuah pelayanan ketika engkau tidak menuntut apapun dari apa yang kau lakukan bagi pekerjaan Tuhan di tempat di mana engkau berada. Itu adalah rumahmu.
Jadi jangan lagi saudara yang sudah melakukan banyak hal di gereja lokal saudara, dan ketika engkau tidak dapat mendapatkan balasan, engkau tidak diucapkan terima kasih, bahkan engkau dicela, engkau nggak dihargai, nggak lagi kau marah karena itu ketika kau tahu kau berikannya buat Tuhan. Dan kau harus tahu rumus ini, Matius 5 ayat 10 sampai 12, yaitu berbahagialah dikatakan mereka yang melakukan kebenaran, mereka melakukan karena namaku, mereka dicela, dianiaya, gak dianggap, gak dihargai. Tuhan berkata, bergembira dan bersukacitalah karena upahmu besar, karena kau warga kerajaan Allah. Saudara harus mengerti rumus kerajaan Allah ini. Ketika kau bayar harganya sedemikian rupa melakukan sesuatu untuk pekerjaannya, tetapi kau malah dicela. Halo, saudara dengar firman Tuhan ini berkata, berbahagia, bergembira, bersukacita karena upahmu besar di surga. Kau dapat bonus. Hanya orang yang bodoh dikasih bonus di dalam pekerjaannya, malah marah-marah sama yang kasih bonus. Mengerti maksudnya saudara? Kalau Tuhan berkenan dengan apa yang saudara lakukan, Tuhan pasti akan mengirimkan orang yang mencela saudara, yang memaki, yang menganiaya, merendahkan saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkenan untuk apa yang saudara lakukan. Dia mau kasih upah yang besar. Jadi saudara, sebelum Yesus terjun dalam pelayanan, maka ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Sedemikian saudara, sebelum saudara terjun dalam pelayanan, memberi diri saudara dibaptis, dan saudara tertanam di gereja lokal, dan saudara disitulah awal proses dan pembentukan saudara. Saudara akan dibawa ke padang gurun dalam proses. Ada 3 proses saudara yang harus hadapi, yaitu proses di padang gurun. Yang pertama proses kehidupanmu, yang kedua proses antar sesama, dan ketiga proses penyunatan hati. Ini yang kau harus hadapi dan lewati sebelum kau terjun dalam pelayanan. Ketika engkau sudah lulus dalam proses pembentukan ini, maka engkau akan melayani dengan semangat yang berkobar-kobar. Maka engkau akan melayani dengan mengenal jalan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, disitulah Tuhan latih kesetiaan saudara ketika di padang gurun. Banyak orang tidak kuat dalam proses. Banyak orang gak bertahan di padang gurun. Mereka terlempar seperti bangsa Israel. Semua yang keluar dari tanah Mesir yang dibawa menuju ke tanah perjanjian, mereka semua binasa di padang gurun kecuali mereka yang dilahirkan di padang gurun. Kenapa saudara? Yaitu karena bersungut-sungut dan tidak taat. Mereka memberontak, mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Mereka bersungut-sungut ketika tidak ada makanan. Mereka bersungut-sungut ketika mereka menginginkan makan daging. Mereka bersungut-sungut ketika mereka mau minum. Padahal Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu saudara. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dia akan menolongmu tepat pada waktunya. Asal hatimu percaya, maka engkau akan menerima sesuai dengan apa yang kau percayai. Ingat, hidup saudara dan saya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang ketiga, kalau saudara sudah bisa lewati padang gurun, maka berikutnya engkau akan diutus untuk apa? Memberitakan Injilnya, menjadi saksinya. Kita baca Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, proses berikutnya adalah Yesus mulai terjun dalam pelayanan, memberitakan Injilnya. Dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang diberitakan oleh Yesus. Jadi dalam pelayanannya Yesus tidak membawa berita tentang dirinya sendiri ya saudara ya. Sebagai hamba ia taat untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah. Dan berita itu sebelumnya sudah dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, nabi terdahulu yang diutus Allah mendahului Yesus. Dan Yesus tidak bekerja untuk diri dan misinya sendiri. Sedemikian juga saudara, teladan Yesus yang kita pelajari hari ini, kita memberitakan Injil bukan untuk diri kita sendiri, tapi beritakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana kita harus bersikap. Hari ini waktunya engkau memuridkan, jangkau jiwa bagi Tuhan, muridkan mereka, bawa mereka mendekat kepada Tuhan.
Dan saya percaya kalau kau melakukannya, engkau akan terus diperlengkapi dan semakin diperlengkapi dan dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Nah saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pergi dan beritakan Injil. Jadi saksinya bukan hanya dengan perkataan, dengan perbuatan kau harus hidup sebagai pemberita Injil. Orang akan melihat bagaimana hidupmu. Ingat, buah yang kau hasilkan menentukan engkau menempel di pokok yang mana. Sekali lagi saya mau ingatkan, ada dua pokok. Satu pokok adalah Yesus, yang satu lagi adalah pokok adalah dunia. Di manakah engkau melekat kepada pokok yang mana? Dan engkau akan ditentukan oleh buah yang kau hasilkan. Kalau kau melekat kepada pokok yang benar, maka buahmu adalah kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Itu adalah buah daripada terang. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-9. Buah daripada terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini yang Tuhan akan ajarkan kepada saudara dan saya. Mari hasilkan buah yang tepat. Kalau kau menempel di pokok yang tepat, kau akan menghasilkan buah kebaikan. Hidupmu baik. Seperti dikatakan Filipi 4 ayat ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi biarlah kebaikan saudara dilihat semua orang. Tanpa kau harus beritakan kau baik, orang sudah melihat kau adalah orang baik. Nah inilah ketika kau ditarik mendekat kepada Yesus, kau akan diajar tentang bagaimana hidup baik. Bagaimana hidup dalam kebenaran. Dan bagaimana sikap adil yang kau harus lakukan di hadapan Tuhan. Mari saudara, beritakan tentang bagaimana kita harus bertobat. Bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus bertindak saudara. Generasi penerobos mempunyai misi. Melatih diri menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visinya adalah menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Ini yang harus saudara miliki. Saya percaya sahabat penerobos, semua kita yang terus bertekun dalam pengajaran ini, saudara sedang dilatih menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Jangan pernah mau dihentikan apa yang baik yang kau lakukan selama ini. Jangan biarkan kau berhenti untuk melayani dia. Jangan ada yang membuat saudara berhenti. Kau harus fokus. Lakukan tugas pelayananmu sampai tuntas. Walaupun kau harus menghadapi begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak goncangan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tetaplah fokus dalam tugas pelayananmu. Engkau hanya perlu minta kemurahan Tuhan agar kita boleh tetap layak melayani dia. Ingat. Kau bisa mendekat kepada Tuhan karena Bapa menarikmu mendekat. Tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mendengar kebenarannya. Hari ini kau ingat pergi ke rumah Tuhan. Hari ini kau ingat pagi hari itu kau berdoa. Ini adalah kemurahan Tuhan. Engkau sedang ada dalam kemurahannya. Tapi dikatakan dalam Roma 11 ayat ke-22, jika engkau tidak tetap dalam kemurahannya, engkau juga akan dipotong. Jadi memohonlah kemurahan Tuhan, untuk kau tetap bisa mendekat kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, iblis tidak pernah mau saudara dekat sama Tuhan. Dia berusaha menjauhkan engkau dari Tuhan. Kalau engkau tidak melekat kepada pokok, maka engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu iblis tahu. Kalau kau tidak melekat kepada pokok yang benar, kau tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang bodoh. Kehilangan arah, gak tahu tujuan saudara. Hidup saudara gak jelas. Engkau pelayanan tapi engkau tidak pernah ikut doa pengerja. Engkau pelayanan tapi engkau tidak baca firman-Nya. Engkau melayani Tuhan tapi engkau tidak punya komitmen. Engkau jadi orang yang gak jelas. Oleh karena itu, mari saudara jadi orang yang jelas. Punya tanggung jawab, punya komitmen dan integritas. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pelayan yang dipilih olehnya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Pertama, mulut saudara. Ini tahu P, dalet. P bicara tentang mulut, dalet bicara pintu. Pintu tempat masuk dan keluar. Tuhan satu hari katakan tentang P, dalet. Kalau perkataanmu benar, kau akan dibawa masuk lebih dalam lagi dan mengenalkan Tuhan. Kau akan dibawa masuk lebih dalam lagi dan kau akan mengenal jalan Tuhan dan kau akan menerima janji-janjinya. Tetapi kalau perkataanmu tidak benar, kau akan dibawa keluar daripada pintu itu. Engkau tidak dilayakan mendekat kepadanya.
Engkau dijauhkan dari hadiratnya. Saudara, biarlah kita sadari ini. Kita bisa datang kepada Tuhan, itu adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari minta kemurahan Tuhan agar tetap ada pada saudara, untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, ini yang kita pelajari, hidup memberitakan Injilnya. Dan yang keempat, memuridkan umatnya. Kalau engkau sudah ada di dalam level ini, ketika engkau sudah menjadi pemberita Injil, maka engkau akan dipercayakan murid. Ketika engkau sudah menjadi saksinya, maka engkau akan dipercayakan jiwa-jiwa. Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20 kita baca. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, lihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ya saudara, itulah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus dikatakan lulus lewat padang gurun, maka ia memberitakan Injil dan ia memanggil murid-muridnya. Jadi saudara, Yesus memberitahu kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan yang besar ini tidaklah mungkin bisa diselesaikan oleh saudara sendiri. Kita harus mengerjakannya bersama-sama. Dan itulah sebabnya Yesus memberikan contoh kepada kita untuk memuridkan serta membangun tim kerja. Nah inilah ya saudara yang kita harus lakukan hari ini. Saudara yang sudah sampai selevel ini yaitu memuridkan, mari lakukan tugas pelayananmu, muridkan mereka, terus muridkan mereka, selesaikan tugas pelayananmu sampai tuntas, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, jujur di dalam pelayanan bukan satu hal yang mudah untuk kita bisa melanjutkan pelayanan di tengah ujian dan pencobaan yang kita lewati di padang gurun. Hampir saya berhenti saudara ketika saya melihat orang yang saya injili, mereka yang saya muridkan, mereka tidak berubah, maka malah mereka ribut dan mereka tidak menjadi berkat. Saya datang, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mau maju sendiri. Aku tidak mau bawa mereka lagi Tuhan. Aku mau maju sendiri. Tapi Tuhan waktu itu kasih penglihatan sama saya bagaimana ia pikul salib, ia jatuh, ia bangun, ia jatuh, ia bangun. Dan Yesus berkata, Lydia, kalau aku berhenti dikala aku jatuh, maka engkau tidak akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi lihat kata Tuhan. Tuhan kasih lihat tangannya disalib dan berkata sudah selesai. Dan kau tahu hari ini banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Itulah yang membuat saya bangkit dan saya berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya akan selesaikan sampai tuntas. Pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini, saya mau selesaikan sampai tuntas. Saya mau sabar, saya mau mengajar terus, saya mau memberitakan terus, saya mau menjadi contoh, menjadi teladan, terus mau diubahkan Tuhan. Sampai tuntas Tuhan mendapatkan saya sedang melakukan pekerjaannya pada saat Tuhan menjemput atau mengubah saya dalam tubuh kemuliaan. Biarlah ini menjadi iman yang juga ada pada saudara. Selesaikan tugas pelayananmu. Saya berbicara kepada semua hamba-hambanya yang ada di provinsi yang ada di Indonesia ini. Dan juga bangsa-bangsa. Mari saudara, selesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tuntas. Selesaikan sampai garis finish. Jangan ada yang menghentikan engkau dalam melayani pekerjaannya. Iblis berusaha melempar kita. Iblis berusaha menghentikan pelayanan ini saudara. Saya tahu iblis berusaha untuk buat saya berhenti. Untuk memberitakan tentang terobosan. Dia berusaha membawa saya berhenti jadi penerobos. Tapi saya kata tidak. Semakin banyak rintangan itu adalah tantangan untuk saya semakin maju. Karena saya percaya di depan sana ada hal yang besar dan dahsyat yang Tuhan percayakan. Ketika saya bisa menerobos segala rintangan untuk tetap fokus. Mata tertuju hanya kepada Yesus. Belajar abaikan setiap kehinaan dan terus tetap pikul salib. Ketika engkau terlatih, engkau akan merasakan. Hari ini saya merasakan buahnya. Orang mau ngomongin saya, jelekin apapun yang saya hadapi dan alami, tidak pernah membuat mana itu nancep di dalam hati saya.
Seperti orang kebal. Walaupun orang mengatakan hal yang sangat menyakitkan, saya bilang gak apa-apa, saya gak masukin hati, saya tetap mengasihi kamu. Jadi Tuhan melatih membentuk kita di padang gurun sampai engkau menjadi orang-orang hebat. Engkau tidak berhenti karena proses apapun yang ada di hadapanmu. Engkau tidak akan membuat engkau mengurangi, menjauhkan. Saudara ingat, melekatlah kepada Tuhan. Maka engkau akan berbuah, buah yang banyak. Jangan berhenti. Apa yang Tuhan percayakan, biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Tuhan ingatkan saya satu hal yang seringkali orang tidak mengerti akan hal ini. Mereka pikir mereka pindah gereja, mereka tetap bisa melayani Tuhan. Satu hari Tuhan katakan, manusia bisa menerimamu, tapi apakah aku menerimamu? Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepadamu di gereja lokalmu hari ini, biarlah engkau tetap melakukan tugas pelayananmu dengan setia sampai garis finish. Ketika engkau berhenti karena kecewa, kau tinggalkan pelayanan, kau pindah gereja, mungkin kau bisa melayani. Tapi Tuhan katakan, tugas yang kupercayakan saja di gereja di mana aku menempatkan engkau, kau tidak bisa tuntaskan sampai tuntas. Kau tidak bisa selesaikan sampai tuntas. Kau tidak bertanggung jawab. Dan kau tidak bisa dapat dipercaya. Bagaimana mungkin aku mempercayakan itu kembali kepadamu? Sadar. Bukan saudara yang memilih, tapi Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan engkau. Saudara, saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pelin-pelan, yang menempatkan engkau di satu gereja lokal dan berkata, bukan di sini, ternyata kau di tempat lain. Di tempat lain kau diproses, engkau gak bisa terima dan engkau berkata, oh Tuhan gak tempatkan aku di sini, aku ditempatkan di tempat lain. Halo saudara, sadarilah Tuhan kita bukan Tuhan yang pelin-pelan menempatkan engkau di tempat di mana engkau berada hari ini. Selesaikan masalahmu, bereskan hatimu, tuntaskan pelayananmu sampai garis finish. Sahabat penerobos, biarlah ini menjadi teladan buat kita. Orang-orang kepercayaan itulah yang kelak akan melanjutkan misi Kristus di muka bumi. Biarlah saudara menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kita selesaikan tugas pelayanan kita sampai tuntas. Ya saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos, biarlah teladan Yesus hari ini yang kita pelajari menjadi teladan buat kita semua. Kita sudah dipanggil, puji Tuhan. Kita dipilih, kita terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita dibaptis dan kita tertanam di dalam gereja lokal. Marilah saudara lewati prosesmu. Engkau akan diproses melalui proses padang gurun. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah meninggalkan tempat di mana engkau ditanam Tuhan. Disitulah engkau akan diproses, dibentuk dan disempurnakan. Sehingga engkau bisa memberitakan Injil bukan hanya dengan perkataan, tapi hidupmu diubah sama Tuhan. Dan kau akan dipercayakan untuk memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Biarlah apa yang saudara dengar bisa kita hidupi dalam aktivitas kita setiap hari. Mari saudara kita angkat tangan kita. Bapa, nantinya kami naikkan syukur untuk pembelajaran hari ini. Kami belajar daripada teladan Yesus. Kau memanggil kami. Engkau membawa kami pada proses pembentukan di padang gurun. Agar hidup kami tidak lagi sama dengan dunia. Dan kau percayakan kami untuk beritakan Injil-Mu Tuhan. Menjadi saksi-Mu bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan kami. Terima kasih kalau kami sudah Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kami muridkan. Biarlah kami tetap bertekun sampai kami menyelesaikan garis finish. Terima kasih untuk kuasa, kekuatan, pengurapan Tuhan berikan bagi kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi program yang saudara nantikan. Latih diri saudara menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang kau lihat mengecewakan, kau dengar menyakitkan, kau hadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Silakan saudara, catat nomor di bawah ini. Saya mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Biarlah kita dimuridkan dalam pemuritan Selasa dan Kamis jam 7 malam melalui media online Zoom. Dan juga ada doa pagi di mana kita akan terus melatih diri untuk beribadah. Datang di pagi hari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.